Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah carilah perkara yang di atas. Ayat bacaan kita terambil dari Kolose 3 ayat 1-4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 3. Saudaraku, sebelum kita bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita semua tidak luput dari hal melakukan dosa. Kita hidup dengan menuruti dorongan hawa nafsu dan segala keinginannya. Pendek kata, hidup kita diperbudak dan dibelenggu oleh dosa. Namun setelah kita menjadi anak-anak Tuhan dan hidup baru di dalam Kristus, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kita pun harus memiliki cara hidup yang berbeda dari hidup yang sebelumnya. Jika sebelumnya kita lebih memperhatikan perkara-perkara duniawi dan hidup di dalamnya, maka kini kita harus lebih memusatkan diri terhadap hal-hal yang rohani. Keberadaan kita sebagai manusia lama diibaratkan seperti pakaian yang sudah usang dan kumal yang sudah kita tanggalkan, dan sekarang kita sedang mengenakan pakaian yang baru. Mungkinkah seseorang hendak memakai baju baru tanpa terlebih dahulu melepaskan bajunya yang lama, yang kotor dan yang bau? Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Maka yang harus kita lakukan saat ini sebagai manusia baru di dalam Kristus adalah yang pertama, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, seperti yang kita baca di atas tadi. Mencari perkara rohani berarti harus memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan setiap hari, memiliki kerinduan untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan lebih lagi. Seperti yang Daud rindukan yang tertulis dalam Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, kita harus memiliki komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Memang itu bukanlah hal yang mudah karena ada banyak tantangan yang menghadang, yang menghalangi kita, seperti masalah hidup, pergumulan, lebih-lebih situasi dan kondisi yang terjadi sekitar kita yang seringkali membuat kita lemah. Bahkan juga gemerlap dan hingar-bingar dunia ini yang menawarkan segala kenikmatan, kekayaan dengan segala tipu dayanya, dapat menghimpit dan mempengaruhi kita sehingga kita pun menjadi tak berdaya. Yakobus 1 ayat 14 dikatakan, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara, Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose agar mereka selalu waspada dan menyadari betapa perkara-perkara rohani itu jauh lebih berharga daripada hal-hal duniawi yang hanya bersifat sementara dan fana ini. Bagaimana dengan kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara? Apakah yang kita pikirkan hari-hari ini? Apakah yang menjadi kehendak keinginan kita hari-hari ini, Saudara? Saudara, pagi hari ini kita semua mendengarkan firman Tuhan ini. Iblis tahu apa yang kita sukai dan yang tidak kita sukai. Karena itu iblis berusaha memasukkan hal-hal negatif ke dalam pikiran kita. Karena ada tertulis dalam Markus 7 ayat 20. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Pikiran yang terisi oleh hal-hal yang negatif, oleh keinginan-keinginan daging, nafsu daging,
saatnya akan keluar melalui ucapan dan tindakan kita sendiri. Jadi memikirkan perkara yang di bumi berarti memikirkan hal-hal yang mendatangkan damai, mendatangkan sukacita, mendatangkan kehidupan yang damai bersama Tuhan. Membiarkan iblis merajai pikiran kita sehingga kita tidak meroleh kekuatan untuk melawan segala keinginan daging. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, mari setiap kita mencari dan memikirkan perkara-perkara yang ada dalam firman Tuhan, supaya hidup kita, iman kita bertumbuh, berbuah dalam setiap pertumbuhan iman kita dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita lihat dengan mata rohani kita. Memikirkan perkara di atas, mencari perkara yang di atas, berarti menawan segala pikiran, keinginan, menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu buat pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan, kami tahu hari-hari ini hidup kami harus berpadanan dengan firman-Mu. Pikiran kami, cara kami melihat, cara kami berpikir, biarlah semua itu Tuhan memikirkan hal-hal rohani saja, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.